Halo, apa kabar Wong Kito Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 1 November 2022. Sajian utama hari ini antara lain, santri pondok pesantren Izzatuna dianiaya senior. Konflik petani plasma tak kunjung selesai. Dan jangan lewatkan komunitas Vespa Duta Tertib Lalu Lintas. Pemirsa, inilah seputarannya Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Dugaan kekerasan terhadap santri terjadi di Pondok Pesantren Izzatuna, Kabupaten Banyuasin. Orang tua korban yang tidak terima anaknya menjadi korban melapor ke Mapolda Sumatera Selatan. Salah satu santri MF berusia 12 tahun kelas 7 yang mondok di Pondok Pesantren Izzatuna Putra Jalan Tanjung Api-Api, Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, diduga kuat telah mendapat kekerasan fisik dari seniornya, NF 17 tahun, santri kelas 12 hingga masuk rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Meski sudah lama, namun kasusnya baru mencuat karena orang tua korban tidak terima anaknya mendapatkan kekerasan. Ermawangi, orang tua santri, didampingi kuasa hukum mendatangi Polda Sumsel guna melaporkan dugaan penganiayaan yang diterima sang anak. Ermawangi menyatakan meski korban telah keluar dari rumah sakit pasca seminggu mendapat perawatan, namun rasa trauma masih dialami MF. Saat mendengar cerita daripada anak saya tidak bisa menahan. Ini setiap kali saya ingat cerita anak saya saat dia dianiaya, dicekik itu sampai dia tidak bernapas, hilang napas, lalu bangkit lagi dia, ditonjok juga kehilangan napas. Nah, itu sangat tidak saya terima karena anak saya tidak saya ajarkan untuk berbohong. Saya katakan sama anaknya, kau katakan nak yang benar itu ya. Pihak pondok pesantren telah mendapat keterangan dari pelaku membantah adanya peristiwa penganiayaan yang terjadi pada Minggu 7 Agustus 2022 dan masalah ini telah diselesaikan. Ibu dari orang tua FT bernama Ermawangi menghubungi Ustadz Mardiun selaku wali asrama dan menanyakan kenapa anaknya sakit perut dan muntah saat makan. Dari pengakuan FT, diduga telah terjadi keributan di dalam kamar. Keluarga korban berharap pihak kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan yang dialami anaknya. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Sementara itu, konflik kelapa sawit plasma di Desa Balian, Kecamatan Mesuji Raya, Oki hingga kini tak kunjung selesai. Berpuluh tahun warga tak bisa menikmati hasilnya karena kepemilikannya diklaim oknum yang tidak bertanggung jawab. Hingga saat ini warga Desa Balian, Kecamatan Mesuji Raya, Oki tidak bisa menikmati hasil sawit plasma mereka karena kepemilikannya diklaim oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal diakui warga, mereka memiliki sertifikat kepemilikan yang dikeluarkan Bupati Oki. Ketua KUD Balian Sejahtera Abadi, Tanjung, menyatakan konflik sawit plasma ini telah berlangsung berpuluh tahun, namun hingga kini tak kunjung selesai. Luas lahan yang ada yakni 2.050 hektar, sedangkan yang sudah bersertifikat seluas 758 kapling sesuai SK Bupati. Dari jumlah tersebut tidak semuanya bisa dikelola KUD. Menurut Tanjung, awalnya hanya 8 kelompok yang bisa dikelola petani plasma, selebihnya dalam konflik. Namun setelah ada pendekatan dari Polres Oki, KUD kembali bisa mengelola plasma sebanyak 7 kelompok sehingga menjadi 15 kelompok petani plasma. Warga meminta Bupati Oki turun tangan menyelesaikan konflik petani plasma karena warga memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat. Kami memohon kepada pihak Pemda, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati untuk menindaklanjuti yang ada konflik di Desa Balian ini. Sudah beberapa tahun ini belum ada tinjauan atau kunjungan. Kami memohon kepada Bapak Bupati agar segera menyelesaikan. Mohon diselesaikan cepat-cepat karena kita ini sudah 12 tahun Pak menderita di Balian ini. Jadi kita sama sekali tidak
menikmati hasil plasma ini sampai dari tahun 2010 sampai tahun 2022 sampai sekarang, Pak. Warga berharap konflik plasma ini dapat segera diatasi sehingga mereka bisa kembali mengelola lahan sawit. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan emak-emak mewarnai peringatan Hari Sumpah Pemuda di Palembang. Momen peringatan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober ini diharapkan mampu membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Pemuda merupakan ujung tombak bangsa Indonesia. Kreativitas para pemuda mampu membangun Indonesia untuk lebih baik lagi ke depannya. Hal ini diungkapkan Ayu Nur Suri, Sekretaris DPC PDIP Kota Palembang saat peringatan Hari Sumpah Pemuda di lapangan Gedung Graha Sako. Selain itu, ratusan emak-emak juga bersemangat mengikuti senam Sicita yang diselenggarakan DPC DPIP Kota Palembang. Profesional memiliki kreativitas yang sangat luas. Tidak itu di pengetahuan dan di bidang-bidang lain. Maka dari itu, untuk membangkitkan semangat jiwa pemuda, senam Sicita, senam cinta tanah air. Bambang mewakili para pemuda mengungkapkan, peran pemuda memiliki energi yang besar. Hanya saja butuh pengawasan serta pengarahan sehingga para pemuda dapat menjadi kekuatan penuh suatu bangsa. Karno itu pernah ngomong, berikan saya 10 pemuda maka saya akan goyahkan dunia. Ini membuktikan bahwa pemuda ini punya energi yang besar. Hanya saja bentuk pengelolaan yang ke depan kita lakukan. Nah, hari ini dalam momen Sumpah Pemuda, Para pemuda diharapkan untuk terus berinovasi dan memberikan pemikiran yang bersifat membangun, sehingga Indonesia akan semakin kuat dan berkembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, ratusan pecinta otomotif beradu skill pada drag race, drag bike Piala Ratu Dewa di sirkuit Jakabaring Sport City, Palembang. Turnamen ini merupakan penyaluran hobi serta meminimalisir maraknya balap liar yang meresahkan para pengguna jalan. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa kembali mewadahi para pecinta otomotif dalam penyaluran hobi balap di sirkuit Jakabaring Sport City, Palembang. Peserta pun membludak hingga panitia membatasi peserta. Untuk drag race hanya 300 peserta, sedangkan drag bike hanya 450 peserta. Mereka pun siap menjajal kemampuan pada lintasan yang telah disediakan. Ratu Dewa menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah Kota Palembang kepada para pemuda untuk menyalurkan hobi balap dengan aman. Diharapkan dengan kegiatan seperti ini bisa membantu kepolisian lalu lintas menekan angka kecelakaan akibat balap liar di Kota Palembang. Drag bike dan drag race akan menjadi agenda rutin. Maka dari ini adalah cermin anak-anak muda cinta akan otomotif dan himbauan saya berikan balap liar. Mari ikuti kegiatan yang positif telah kami adakan. Semoga ke depan kegiatan otomotif selalu di Palembang selalu diadakan di samping kita menggiatkan dari sisi ekonomi UMKM kerakyatan. Itu harapan saya. Hadiah utama turnamen drag bike dan drag race yakni 4 unit sepeda motor, masing-masing 1 unit untuk drag race dan 3 unit sepeda motor untuk drag bike, ditambah trofi dan uang pembinaan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru membuka dan melepas riding bersama komunitas Vespa San Mori keliling Kota Palembang. Herman Deru berharap komunitas Vespa dapat menjadi duta tertib lalu lintas, menjaga kenyamanan di jalan raya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melepas dan memulai riding bersama komunitas Vespa mengitari Kota Palembang Minggu kemarin. Usai mengangkat bendera mendapat posisi paling depan, Herman Deru pun turut andil bersama pencinta Vespa. Rute ditempuh dari kediaman rumah dinas Gubernur Gria Agung Jalan Demang Lebar Daun, melintasi Jalan Jenderal Sudirman hingga ke Jembatan Ampera. Kemudian dilanjutkan Jalan Gubernur Haji Bastari hingga Tugu Prameswara, menyeberangi Jembatan Musi 6 dan tiba di titik kumpul Kebon Gede Ilir Barat 2 Palembang. Mendukung pertumbuhan ekonomi, kegiatan komunitas Vespa ini juga menggandeng para pelaku UMKM Palembang. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pun meninjau langsung stand-stand dagangan masyarakat. Herman Deru menyebutkan komunitas Vespa memberikan contoh yang baik dalam berkendara di jalan raya dalam menekan terjadinya laka lantas. Gubernur Sumsel juga mengharap komunitas ini menjadi duta tertib lalu lintas.
Tetapi sekaligus kita menjadi duta kampanye tertib lalu lintas. Bahwa pengguna Vespa ini adalah pemotor yang tidak dikenal dengan ugal-ugalan atau tidak kenal dengan ugal-ugalan di jalan raya. Jadi untuk itu kita tunjukkan bahwa kita tertib berlalu lintas, taat dalam semua aturan yang berkaitan dengan kendaraan. Ini. Cuman di sini ternyata setelah saya ikutin di Vespa ini ada keunikan tersendiri karena setiap Vespa memiliki cara bawanya yang berbeda dan itu memiliki kasihkan. Dan selain itu juga Vespa sendiri sekarang ini sudah menjadi satu bentuk investasi karena semakin jarangnya Vespa sementara peminatnya makin banyak. Tidak hanya melakukan San Mori berkeliling kota Palembang dengan menggunakan Vespa, skuter asal Italia ini juga unjuk kebolehan dalam kontes yang diselenggarakan panitia pelaksana. Penilaian juri juga memperhatikan kelengkapan spare part buatan pabrikan yang asli, termasuk cat asli dengan kemulusan berikut aksesorisnya. Seperti apa nih Mas, penilaian dilakukan oleh Dewan Juri terhadap Vespa-Vespa yang ada di sini? Penilaiannya detail banget nih. Semalam saya sama Bang Raffi sampai lembur ya. Iya, betul. Sampai lembur karena detail. Penilaian di event kali ini sangat detail, bahkan sampai baut-baut ya, betul. Kita nilai. Gitu. Jadi tidak hanya penampakan dari luar saja, tapi juga semua spare part, semua aksesoris, semua kelengkapan unit itu kita cek semuanya. Kegiatan ini merupakan sarana edukasi bagi pengguna kendaraan khususnya roda 2 agar menjadi duta lalu lintas, di mana kita harus dapat melaksanakan lalu lintas tertib agar tidak terjadi laka lantas dan menjaga keamanan dalam situasi saat ini. Dan pemirsa, terima kasih rangkaian kegiatan yang dilaksanakan hari ini. Saya Riza Palepi dan juru kamera Hari Koto. Sampai jumpa di iNews selanjutnya. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di seputar iNews Sumsel. Pemirsa, nasib malang dialami seorang pria berusia paruh baya di Palembang yang tewas mengenaskan dengan kondisi luka di beberapa bagian tubuh dan kepala. Korban tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya ditabrak truk. Tangisan histeris pecah saat anak korban melihat orang tuanya meninggal dengan kondisi mengenaskan di Rumah Sakit Bari Palembang. Korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh dan kepala. Korban diketahui bernama Amran, warga Kecamatan Gandus, Palembang, tewas akibat kecelakaan di Jalan Maijen Yusuf Singadikane, Kecamatan Kertapati, Palembang, Minggu kemarin. Kejadian bermula saat korban hendak menyeberang menggunakan sepeda motor menuju jembatan Musi 2. Tiba-tiba muncul truk dari arah Musi 2 menuju Kertapati, Palembang, langsung menghantam motor korban. Warga yang mengetahui kejadian langsung membawa korban ke rumah sakit bersama petugas lantas Polrestabes Palembang. Akibat luka yang cukup parah, mengakibatkan korban meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Bari Palembang. Antara mobil truk yang datang dari arah Musi 2 menuju Kermasan tertabrak sepeda motor yang datang dari arah SPBU menyeberang yang bukan pada tempatnya, mengarah ke kanan.
Untuk korban sendiri kemudian mengalami luka apa kemudian? Luka di bagian kepala, benturan dan bagian kaki. Itu mobil apa kemudian? Mobil truk, truk. Petugas kepolisian lalu lintas Polrestabes Palembang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara kendaraan korban dan truk telah diamankan di pos Laka Lantas Polrestabes Palembang. Sopir truk masih dalam pemeriksaan petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Polres Oki melaksanakan serah terima jabatan sejumlah pejabatnya yang mengalami mutasi dan jabatan baru. Sertijab perwira di Polres Oki dilaksanakan di halaman Mapolres. Perwira menengah Polres Oki yang mengalami mutasi dan serah terima jabatan diantaranya Kompol Ihsan Hasrul yang sebelumnya menjabat Kabak OPS Polres Oki diangkat dalam jabatan baru menjadi Wakapolres Oku Selatan. Posisi Kabak OPS digantikan Kompol Adrian Syah. Kasat Narkoba Polres Oki AKP Rahmat Aji Prabowo dimutasi dalam jabatan barunya sebagai Panit 1 Unit 2 Subdit 2 Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan. Posisinya digantikan AKP Najamuddin. Ibtu Zulkarnain yang sebelumnya menjabat Kapolsek Sungai Menang diangkat menjadi Kasih Pengawasan Polres Ogan Ilir. Saat ini jabatan Kapolsek Sungai Menang diemban Ibtu Nasron Junaidi yang sebelumnya menjabat Kapolsek Lempuing Jaya. Sementara Kapolsek Lempuing Jaya yang baru ditempati Ibtu Sairoji. Kapolres Oki AKBP Dilianto mengucapkan terima kasih atas pengabdian selama ini dan berharap para perwira yang dimutasi dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya Kamtipmas. Kemudian harapan kami kepada rekan-rekan kami yang saat ini di jabatan yang baru di Polres Oki, selamat bergabung, berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan humanis, agar masyarakat merasa terayomi dan dapat dilayani sehingga Kamtipmas yang ada di wilayah Oki dapat terjaga. Masyarakat juga diminta untuk mendukung dan membantu Polri dalam memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan agar selalu aman, tertib, dan kondusif. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Ibu Jamiah warga Jalan Kapten Abdullah, Lorong Slamet, Pelaju Palembang tak menyangka hobinya menanam tanaman obat-obatan keluarga atau toga sejak belia kini menjadi sumber penghasilan keluarga di masa senjanya. Teh herbal Jamiah makin dikenal bahkan tembus sebagai souvenir delegasi G20 yang berlangsung di Bali. Teh herbal Bu Jamiah memiliki 5 varian unggulan yakni teh bidara, teh rosella, peppermint, samiloto, dan telang. Cara menyeduhnya bisa langsung ambil dari batang dan dicampur dengan air hangat, lalu tinggal diaduk. Atau bisa juga dengan menambahkan jeruk nipis untuk menambah kesegaran. Selain rasanya yang unik, teh herbal ini kaya manfaat bagi tubuh dan tentu saja tanpa gula. Namun untuk dijual secara luas harus dijadikan serbuk dan juga dengan kemasan yang menarik. Usai memenangkan kompetisi lokal di Sumatera Selatan, teh herbal Bu Jamiah dilirik Kementerian Lingkungan Hidup karena selain rasanya yang nikmat, juga memiliki kemasan eksklusif dan elegan. Ternyata kemasan dan pemasaran yang dibantu Pertamina mampu mendorong tembus sebagai souvenir delegasi G20. Kini Ibu Jamiah mulai merintis pembuatan pabrik teh herbal dengan menitipkan tanaman ke beberapa lahan PKK di kelurahan di Palembang. Jika berhasil, Bu Jamiah akan membelinya kembali. Bu Jamiah ingin membuka kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat Palembang. Nah, itu ada meeting di Bali kan, G20. Nah, yang produk kita ini tadi di atas binaan Pertamina dibawanya lah ke sana. Yang inilah yang dibawanya ke Pertamina itu. Jadi kita tembus G20. Dan puncaknya adalah beberapa bulan yang lalu dari Kementerian Lingkungan Hidup itu berkunjung ke Pertamina RO3 Pelaju dan kami menyajikan teh herbal ditambah dengan packaging souvenir yang eksklusif. Pada saat itu beliau menyatakan, wah ini udah VIP banget ini. Ini bisa nih jadi souvenirnya G20, rangkaian meetingnya G20. Jadi pada saat itu kami mempersiapkan Bu Jamiah untuk bisa menghadirkan teh herbal itu di dalam kegiatan meetingnya Kementerian Lingkungan Hidup bersama delegasi-delegasi dari luar negeri. Untuk souvenir G20, Bu Jamiah mengirim 800 kotak teh herbal dan dibanderol Rp200.000. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa.